Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jakarsi, MPD, dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 jurusan akuntansi kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai membangun paradigma Qurani. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Siti Nadira Rismayanti dengan NIM 63241023 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsha Laudia Audi dengan NIM 63240800. Perkenalkan, saya Lula Asrotun Febriana dengan NIM 63241013. Perkenalkan, nama saya Kaisa Nugrani dengan NIM 63240828. Perkenalkan, nama saya Keina Jasmine dengan NIM 63240809. Saya Anissa Nafika ini dengan NIM 63240976. Selanjutnya, untuk konsep dan karakteristik dari paradigma Al-Quran akan dijelaskan oleh Marsha Laudia Audi. Dengan Marsha, dipersilakan. A. Konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan dan konseptual terhadap suatu realitas dengan metode keilmuan yang bisa atau dapat dipercaya. Sedangkan paradigma Qurani tersendiri adalah cara pandang dan cara berpikir suatu realitas atau suatu masalah yang berdasarkan dengan Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat muslim wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi, sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain pendidikan bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan, justru merupakan suatu keniscayaan mengingat Al-Quran merupakan sumber utama sekaligus menjadi basis referensi dan perumusan hukum Islam. Al-Quran tersendiri adalah merupakan sumber tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek. Hal ini terdapat dalam kitab suci Al-Quran sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul lazi ukhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Yang artinya, dan kami tiadalah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat An-Nahl, Surat ke-16 ayat 64. Selanjutnya, pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Yang menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, kejayaan dan keruntuhan masing-masing peradaban telah terjadi silih berganti. Ketika yang satu mengalami kepunahan, segera akan diwarisi dan diambil alih oleh bangsa lain dengan peradaban yang baru lagi. Setiap peradaban yang berjaya era itu tentu juga membawa paradigmanya yang sekaligus mendominasi bangsa-bangsa lainnya. Materi berikutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya yang bernama Nadila. Silakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud sebagai paradigma adalah mode of thought yang mendasari keseluruhan hidup seseorang masyarakat atau suatu bangsa. Menurut Nurcholish Majid, tahun 1995, dengan tibanya zaman ini, umat manusia tidak lagi dihadapkan pada persoalan lokal kultural secara terpisah dan berkembang secara otonom dari yang lain, tetapi terdorong untuk membaur ke dalam masyarakat jagat global. Penemuan mikrochip dan sebagai akibatnya perkembangan teknologi komputer mikro telah menimbulkan kekuatan yang memungkinkan diperolehnya informasi hanya dengan sentuhan sebuah tombol. Menurut Ziauddin Sardar, tahun 1992 akan tercipta melalui penggabungan dua bidang yang sebelumnya ini terpisah. Tetapi yang sekarang sedang dalam proses melebur adalah komputer dan telekomunikasi. Umat Islam sendiri dalam merespon modernitas atau modernisasi yang semakin menggurita di atas paradigma pemikiran Barat ini terpecah ke dalam beberapa pola pemikiran dan kecenderungan.
Pertama, kecenderungan kepada aliran-aliran pemikiran baru yang bersifat teologis, yang kemudian mengkristal menjadi aliran fundamentalisme, mesianisme, modernisme, dan tradisionalisme. Kedua, kecenderungan pada pemikiran Islam yang bersifat historis, yaitu usaha membongkar atau dekonstruksi pemikiran klasik yang membangunnya kembali atau rekonstruksi dengan berbagai pendekatan filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Keina. Kedudukan akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan diterimanya amalan. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Hal ini telah diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fil kulli ummati rasulan anil budullaha wajtanibut tagut. Artinya, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jumlah taknut. Akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para dai penyeru kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Anissa. Slide selanjutnya tentang sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Penyimpangan dari akidah yang benar merupakan suatu sumber petaka atau bencana bagi seseorang. Seseorang yang jauh dari akidah yang benar, rawan termakan keraguan dan kerancuan pikirannya sendiri. Sampai-sampai ketika mereka sudah berputus asa, mereka bisa saja membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui sebab-sebab dari penyimpangan dari akidah yang benar. Antara lain seperti bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, atau juga bisa karena perhatiannya yang sedikit dicurahkan terhadapnya. Hal ini bisa mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan terhadapnya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil dianggap benar. Selanjutnya, ta'assub atau fanatik terhadap ajaran nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal itu termasuk kebatilan. Hal ini sesuai dengan keadaan orang-orang kafir yang dikisahkan Allah di ayatnya Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah wahyu yang diberikan Tuhan kepada kalian, dan mereka justru berkata, tidak, kami akan tetap mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Lalu Allah berkata, apakah mereka akan tetap mengikutinya meskipun nenek moyangnya itu tidak memiliki pemahaman sedikitpun dan juga tidak mendapatkan hidayah. Selanjutnya, takbir buta atau mengikuti ajaran tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi ketika orang mendapatkan pendapat-pendapat atas permasalahan tanpa mengikuti dalil dan kebenaran dari pendapat tersebut. Hal ini bisa menyesatkan seseorang dan jauhnya dari pemahaman akidah yang benar. Selanjutnya, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka percaya bahwa para wali dan orang soleh mereka mengetahui tentang ilmu gaib, yang padahal ilmu gaib itu sendiri hanya Allah yang mengetahuinya. Dan juga ada di antara mereka yang percaya bahwa para wali dan orang soleh yang telah wafat bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan rezeki, dan bisa menolak bala dan musibah. Jadilah kuburan-kuburan mereka ramai didatangi orang untuk meminta hajat atas permintaan mereka. Padahal perbuatan itu sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi sebelumnya tempat ibadah mereka. Untuk penyimpangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Keina.
Baik nomor 5, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Itu terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan dan kebudayaan materialistik yang dikenalkan oleh orang-orang Barat. Bahkan sampai masyarakat mengira bahwa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita bisa meniru gaya hidup mereka dan menyangka kecanggihan dan kekayaan materi adalah ukuran kehebatan. Mereka lupa bahwa kekuasaan dan keluasan ilmu Allah yang telah menciptakan mereka dan memudahkan mereka untuk mencapai kemajuan fisik semacam itu. Nomor 6, kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar. Peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar. Hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak anak-anak telah besar di bawah asuhan televisi. Anak-anak banyak meniru busana artis idola. Padahal busana mereka itu ketat, tipis, dan memperlihatkan aurat yang harusnya ditutupi. Lalu mereka pun lalai membaca Al-Quran, merenungkan makna-maknanya, dan malas menuntut ilmu agama. Nomor 7, kebanyakan media informasi penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Hal ini membuat fasilitas berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Acara dan rubrik yang mereka tayangkan sedikit sekali yang menampilkan bimbingan akhlak mulia dan ajaran untuk menanamkan akidah yang benar. Hal itu muncul dalam bentuk siaran, bacaan, maupun tayangan yang merusak sehingga hal ini menghasilkan tumbuhnya generasi penerus yang sangat asing dari ajaran Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu, teman saya. Bab 2 meneguhkan kemuliaan dan hak-hak manusia. Poin A, meneguhkan kemuliaan manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah di muka bumi. Sebab manusia memiliki akal, bisa mengetahui mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kemuliaan manusia bisa mengalahkan semua jenis makhluk, termasuk malaikat. Sehingga Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda hormat. Ini bukti kemuliaan manusia, sehingga Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kaisa. Lalu ada manusia berbeda dengan makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karroman bani Adama wa hamlanahum fi bahri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari ayat-ayat ini, ada beberapa hal spesifik yang dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Idatun Nasyi'in, bahwa ciri-ciri spesifik manusia itu ada 4. Yang pertama ada husnul al-syura, keelokan rupa. Manusia itu diciptakan dengan seelok-eloknya rupa dan sebaik-baiknya bentuk. Berbeda dengan binatang, manusia bisa berpenampilan nekis atau terkadang manusia ingin selalu berpenampilan menarik. Lalu yang kedua ada al-majaz al-a'dal, keistimewaan keseimbangan. Dalam hidupnya, manusia senantiasa mementingkan keseimbangan. Tanpa keseimbangan ini, manusia akan mengalami ketimpangan antara qaratul maut, takut mati, dan hubud dunia, cinta akan dunia. Ketika manusia sudah takut mati dan cinta dunia, maka ini akan melemahkan kita sebagai umat, sebagai sumber daya manusia. Ketika sudah lemah, maka
peradaban manusia tidak akan terbangun secara merata dan secara sempurna. Lalu yang ketiga ada itidal al-qomah, keseimbangan postur. Manusia itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, terbalik dengan binatang seperti jerapah, gajah, katak maupun semut. Lalu yang terakhir ada al-akal, akal. Ini adalah inti pokok pembeda antara manusia dengan binatang. Dengan akal ini, dengan akal ini manusia memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dipercaya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu. Poin C, sikap manusia dalam mempertahankan kemuliaannya. Berlandasan agama dan ketakwaannya kepada Allah, kemuliaan manusia tak akan berkurang. Meskipun di dunia ia tak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekayaan, kedudukan, uang, jabatan, ataupun gengsi, selama ia tetap berpegang teguh pada norma-norma agama. Kemuliaan itu mempunyai dua ciri utama, yaitu iman dan amal solih. Dua sisi keteguhan yang tidak boleh dipisahkan antara keteguhan batin dan keteguhan lahir. Ketahuilah, kemuliaan manusia bukan dari apa yang dimiliki di dunia, namun dari apa yang diperbuatnya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan dari yang dimiliki dunia, tapi dari perbuatannya. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Martabat manusia telah diterangkan dalam Al-Quran, antara lain yang pertama sebagai makhluk yang terbaik. Difirmankan Allah dalam surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya kejadian. Yang kedua, sebagai makhluk yang termulia. Difirmankan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam dan telah kami beri mereka kendaraan di darat dan di laut dan telah kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik serta telah kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan sebenar-benarnya lebih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nisa. Poin D menetapkan hak-hak manusia. Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak asasi manusia, antara lain seperti hak hidup dan memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum Islam dalam hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh, ketentuan kisah, dan larangan bunuh diri. Membunuh merupakan salah satu dosa besar yang diancam dengan balasannya adalah neraka. Selanjutnya, hak kebebasan beragama. Islam memiliki kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, sangat tidak boleh Islam memaksakan keyakinan terhadap orang yang telah memiliki agama lainnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam, sesungguhnya telah terlihat jalan yang benar dan jalan yang salah. Selanjutnya, hak atas keadilan. Keadilan merupakan dasar dari cita-cita Islam dan merupakan kedisiplinan mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan saling memberi terhadap kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Karena itu Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan menghindari perbuatan keji. Selanjutnya, hak persamaan, yaitu Islam mengakui prinsip persamaan derajat di antara manusia tanpa memandang warna kulit, kas, atau kebangsaan.
Sesungguhnya Allah sengaja untuk menciptakan ras-ras, suku-suku, kelompok-kelompok, dan bangsa-bangsa untuk kita saling mengenal satu sama lain tanpa membeda-bedakan kita dari ras mana, bangsa mana, atau kelompok mana. Untuk hak selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Keina. Selanjutnya, ada hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Lalu selanjutnya ada hak kebebasan berpendapat. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma. Artinya, tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Jika ingin mengemukakan pendapat, hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya ada hak kepemilikan. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu aulakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litaqulu fariqam min awwalin nasibil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Yang selanjutnya ada hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh imbalan. Islam tidak hanya menempatkan pekerjaan sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada makanan lebih baik yang dimakan seorang daripada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya bernama Kaisa. Dari materi ini kita bisa simpulkan bahwa dengan membangun paradigma Qur'ani berarti menjadikan Al-Quran sebagai landasan cara berpikir dan bertindak dalam menghadapi tantangan di kehidupan modern ini. Dengan demikian, Al-Quran berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang transendental dan normatif, membimbing umat Islam untuk mencapai keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Penerapan paradigma ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, hukum, dan etika. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang telah kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.